Hello guys, welcome back to my channel. So, sesuai dengan janji gue di Instagram, gue akan membacain question and answer about love. Siapa sih di sini nggak pernah jatuh cinta? Pasti pernah kan? Nah, gue tuh penasaran banget sama kalian cerita-cerita tentang pengalaman kisah cinta kalian seperti apa. Terus juga perbapernya kalian gimana? Sebutin apa sih kalian sama gebetan kalian sama pacar kalian, dan gue akan membacakan pertanyaan-pertanyaan kalian itu berdasarkan dengan pengalaman gue pribadi. So, let's start. Kita mulai pertanyaannya dari ini nggak mau disebut namanya. Kak, gimana caranya biar bisa cepat move on setelah break up? Enjoy the process. Karena kalau kalian menolak proses itu, semakin lama kalian akan move on ya. Karena kalian sering gak sih kayak misalnya kalian pengen melupakan sesuatu tapi suara motor tapi kalian tuh nggak bisa ngelupain gitu loh. Jadi semakin kalian mau melupain semakin susah. Jadi jangan coba untuk dilawan gitu. Lebih dijalanin aja prosesnya gitu. Sedih silahkan sedih, nangis, go for it. Jalani proses itu sembari kalian mengisi waktu kalian dengan aktivitas-aktivitas yang sebisa mungkin diri kalian sibuk, entah kalian olahraga atau misalnya jalan sama temen gitu, hal-hal yang sekiranya bisa membuat kalian lupa untuk mikirin mantan kalian gitu sih. Karena kalau misalnya kalian gue harus ngelupain, gue harus cari orang lain lagi, menurut gue sih itu agak sedikit naif ya gitu. Karena ya memang siapa sih yang bisa melupakan mantan, apalagi kalau misalnya masa pacaran itu lama gitu, itu pasti susah banget. Jadi well, enjoy the process sambil kalian berjalan kehidupan kalian yang lain. Itu aja sih. Pertanyaan kedua adalah dari Florent Tabita. Mungkin gak kak kalau kakak pacaran sama followers? Mungkin aja, kenapa enggak? Karena banyak banget loh misalnya artis-artis Hollywood gitu yang ternyata mereka bahkan married sama fansnya mereka sendiri. We never know. Pertanyaan ketiga dari Evans Revan. Udah terlanjur sayang sama doi, tapi doi nggak bisa bertahan sama satu orang doang. Wah, kalau ini sih, ini kayaknya bukan kamu doang yang punya masalah seperti ini, tapi sepertinya setiap pasangan pasti merasakan hal yang sama. Karena menurut aku, setiap manusia itu pasti selalu dikasih godaan gitu loh. Tapi itu adalah tantangan untuk kamu untuk menunjukin ke dia bahwa kamu adalah orang yang layak untuk dia, dan tantangan untuk kamu supaya gimana caranya supaya dia bisa setia sama kamu gitu loh. Dan kalau proses itu udah dilewatin tapi dianya masih nggak bisa mau berubah juga, ya itu berarti pilihannya dia dan kamu deserve untuk mendapatkan yang lebih baik. Itu aja, nggak usah dibikin pusing. Tips move on padahal sudah 7 tahun silam. Ini buat kamu yang gak bisa move on selama 7 tahun. Believe me, di luar sana tuh banyak banget orang peluang mendapatkan pasangan yang lebih baik. You have to go out, you have to open your heart untuk orang-orang di luar sana. Karena ketika kamu hanya memikirkan dia dan dia, apalagi selama 7 tahun, kamu tuh stuck, kamu nggak akan bisa melangkah maju. 7 tahun loh, gila. Maksudnya itu lama banget sih. Sumpah sayang banget. Jangan buang waktu untuk sesuatu yang sekiranya nggak akan mungkin kembali lagi. So forget it. Salah nggak sih kalau kita jadi pemilih terhadap pasangan hidup karena sudah berulang kali salah pilihan? Kalau menurut aku sih nggak salah ya, karena untuk kita memilih makan siang aja, kita tuh milih mau makan apa gitu loh. Dalam hidup ini kan kita kan menentukan pilihan kan. Jadi menurut aku sangat wajar banget, apalagi ini masalah pasangan gitu. Cuma jangan sampai masa lalu kamu itu menjadi traumatik dan mempengaruhi masa depan kamu gitu. Karena mungkin gak semuanya orang itu sama seperti mantan kamu yang sebelumnya. Jadi gak bisa disamaratakan gitu. Untuk pelajaran, yes, betul. Tapi jadikan pelajaran itu untuk menjadi baik ke depannya. Ini sebenarnya banyak banget pertanyaan yang
nggak ada hubungannya dengan percintaan, jadi aku skip ya karena ini khusus untuk percintaan. Pertanyaan berikutnya datang dari Ika Maya. Kak, tips menangani doi yang balas chatnya lama meskipun sering online. Ini mau meluruskan dulu nih ya, doinya itu tuh dalam konteks apa nih? Gebetan kah? Atau misalnya pacar kah? Kalau misalnya gebetan, kalian harus sadar juga di sini bahwa mungkin yang kamu chatting itu gebetan kamu merasa tidak mempunyai frekuensi yang sama seperti kamu. Jadi dia mungkin hanya menganggap kamu sebagai teman atau nggak pengen hubungannya itu lebih jauh ke arah ke hubungan yang lebih serius gitu. Jadi ya dari kitanya juga harus tahu diri sih menurut aku. Aku pernah pacaran Kak, cuma 2 bulan, tapi proses move on-nya sampai 10 tahun. Nama sensor ya. Oke. Pacaran 2 bulan, move on-nya 10 tahun. Are you being robbed or something? Dirampok? Atau kamu mempunyai masalah traumatis yang begitu mendalam sampai 10 tahun padahal pacarannya hanya 2 bulan? Ya kalau menurut aku itu sih merugikan diri kamu banget ya. Jadi please lah, maksudnya move on gitu loh. Maksudku banyak banget orang di luar sana di dunia ini, melek mata, buka mata. Banyak banget kesempatan di luar sana yang kamu bisa kamu ambil. Orang-orang yang suka sama kamu banyak banget. So please, hargai diri kamu sendiri. Oke? Pertanyaan berikutnya, apa yang kakak lakuin semisal orang yang kakak suka sudah mulai menjauh? Tetap stay atau mundur juga? Kalau aku sih bingung juga ya. Kalau aku suka banget sama orang, aku sih akan mencoba untuk aku kan kasih sign ketika orang itu nggak memberikan sinyal balik ke aku akan stop di situ karena aku nggak mau kayak orang gila gitu loh, maksudnya yang kayak lu nggak tahu diri banget sih gitu, maksudnya gue udah jelas-jelas nggak suka sama lo gitu, kayak aku nggak menempatkan posisiku di tempat seperti itu. Jadi cukup tahu dirilah kita sebagai manusia, oke? Pertanyaan berikutnya, dia udah punya pasangan tapi kenapa masih curi-curi pandang juga, bikin baper, mana gue demen lagi. Waduh, kalau yang kayak gini sih memang bikin deg-degan ya gitu, karena ini tuh kayak hal yang tantangan gitu loh. Paham gak sih, manusia itu kan kadang kan kalau ditantang kan kayak oh, oke nih gue terima nih gitu. Ya balik lagi ke pilihan kamu sih, kalau emang kamu suka dan kamu mau ya go for it gitu. Tapi resikonya ya kamu akan menjadi bisa dibilang kamu merusak hubungan orang lain, apalagi kalau sampai dia tahu gitu kan pasangannya itu. Apakah itu worth it untuk kamu gitu? You know the answer gitu. Karena kamu yang ngalamin dan kamu yang menjalani hubungan yang tidak direstui itu. Pertanyaan berikutnya, do you ever fall for the person that doesn't share the same feeling for you? Believe me, pernah banget dan sering. Itu tuh kayak lu paham gak sih, gue tuh suka banget sama lu gitu, dan lu nggak tahu, bukannya dia nolak kita, ya memang dia nggak tahu. Jadi bingung gitu, maksudnya kalau di deket dia jadi kayak kebingungan sendiri, salting sendiri gitu. Ada satu kondisi yang memang mengharuskan kita untuk dia jangan sampai tahu perasaan kita, karena kalau dia sampai tahu perasaan kita, ada hal-hal yang bikin merubah keadaan gitu, misalnya dalam pertemanan gitu atau dalam kerjaan gitu. Jadi itu gak enak banget sih, sumpah itu gak enak banget. Bang, gimana sih rasanya kalau kita yang mutusin tapi kitanya sendiri yang gak ikhlas? Namanya Adi, ini yang nanya. Adi, menurut aku itu adalah keegoisan kamu sih, karena
keegoisan kita ya, maksudnya kita yang mutusin tapi kita sendiri yang gak ikhlas. Apalagi kalau kita misalnya udah melihat pasangan kita itu juga jauh lebih bahagia dibandingin kita. Nah, kamu harus lihat tuh, kamu tuh gak ikhlasnya karena apa? Apakah karena dia ternyata lebih bahagia dengan orang lain dibandingkan kamu, atau karena memang kamu masih suka dan sayang sama dia? Kalau misalnya kamu masih suka dan sayang sama dia dan dia masih belum punya pasangan, ya kamu kejar lagi gitu loh, kamu usahakan lagi, kamu fight for it gitu. Tapi kalau misalnya kamu merasa nggak rela, kamu udah mutusin dia karena dia sudah bahagia bersama orang lain, kamu egois berarti. Jangan sampai perasaan egois itu ada di kamu dan itu jelek banget. No, please don't. Pertanyaan berikutnya dari Raw Love Sick. Pernah ngerasain diselingkuhin di depan mata nggak, Kak? Pernah. Mergokin juga pernah. Jadi menurut aku sih semua orang tuh punya apa ya, punya cacat lah gitu loh. Bahkan aku pun sendiri juga punya, bahkan kita semua juga punya sama. Pertanyaannya, apakah kita mau mengakui kesalahan kita? Apakah kita mau mengakui kecacatan kita? Karena banyak banget orang yang egois. Mereka merasa dirinya mereka malaikat, sementara pasangannya itu yang setan. Itu yang salah banget. Jadi menurut aku, ketika aku diselingkuhin di depan mata, bahkan aku ngelihat sendiri di depan mataku, ya aku kan memberikan kesempatan itu lagi untuk pasanganku gitu loh, beberapa kali gitu. Karena menurut aku harus introspeksi diri, apakah memang dia selingkuh ada unsur dari kesalahan gue juga, apakah gue orang yang kurang baik atau apapun itu gitu. Dan aku rasa semua orang layak mendapatkan kesempatan kedua, ketiga, dan keempat. Ya tergantung sampai kapan kamu memberikan kesempatan itu ke pasangan kamu sih. Itu aja. Tapi kalau misalnya udah enough dan kamu ngerasa udah cukup untuk ngasih kesempatan itu, well that's it. Pertanyaan berikutnya dari Dina. Aku punya pacar, dia sayang banget sama aku, keluarganya pun juga sayang sama aku, tapi perasaan aku masih nyangkut sama mantan. Piye? Kalau ini masalah menyangkut perasaan, nggak ada yang pernah bisa kontrol perasaan itu, nggak akan pernah ada yang bisa mau dan mengendalikan perasaan itu gitu. Jadi menurut aku, selama kalaupun kamu masih ada perasaan sama mantan kamu, ya kamu keep, tapi kamu harus tahu bahwa kamu udah punya pasangan dan kamu harus menghargai pasangan kamu. Jangan sampai perasaan kamu itu yang kamu masih simpan ke mantan kamu mempengaruhi hubungan kamu yang sekarang sama pacar kamu, karena kasihan pacar kamu dong, ya kan? Menurut aku itu nggak fair gitu. Tapi kalau kamu masih menyimpan perasaan sama mantan kamu, ya wajar, ya orang kamu pernah mengisi waktu-waktu kamu sama dia, hari-hari kamu sama dia, kamu punya kenangan sama dia. Jadi omong kosong banget deh itu kalau ada yang bilang kalau lu udah putus sama mantan harus lupain. Bullshit. Menurut aku nggak percaya sama kayak gitu ya, karena menurut aku setiap mantan itu pasti punya kenangannya sendiri gitu loh, seberapa dalam kenangan itu gitu. Jadi hanya kamu yang tahu seberapa dalam, dan hanya kamu yang bisa tahu kapan bisa mulai move on dari mantan kamu. Tapi sekali lagi, jangan pernah mempengaruhi hubungan kamu sama pacar kamu yang sekarang. Apalagi dia sayang banget sama kamu dan keluarganya juga. Jadi menurut aku itu cukup bisa membantu kamu untuk proses move on dari mantan kamu. Pertanyaan berikutnya dari Don't Mention Me Please. Okay. How is your journey for finding your lover? My journey itu maksudnya perjalanannya kan ya. Aku nggak pernah memaksakan suatu hubungan, dalam artian aku maksudnya gini loh, aku nggak mau kayak misalnya aku suka sama orang terus kayak gue tuh usaha banget sampai gue tuh kayak gue harus dapetin dia, jatuhnya itu kayak jadi maksa gitu loh. Dan menurutku sesuatu yang dipaksakan itu end up-nya nggak akan jalan dengan bagus. Jadi menurut aku, misalnya aku suka sama orang, ya aku mendekati dia sewajarnya. Aku akan nunjukin kalau aku suka sama dia.
kalau dia nggak berbalas ya udah gitu, maksudnya bukan berarti dalam arti menyerah ya, cuman maksudnya let it flow gitu, maksudnya kalau memangnya jalan dan nyambung ya kita akan nyambung, ke depannya akan pasti aku jamin akan lama, hubungannya pasti akan lama gitu, dibandingin sesuatu yang dipaksakan gitu, ujung-ujungnya pasti nggak bakal langgeng deh saya. Pertanyaan berikutnya ini tanya tentang agama dan nggak mau untuk disebutkan namanya. Oke. Kak, aku lagi bingung banget. Aku punya pacar tapi beda agama dan aku tuh udah mau serius banget sama dia. Gimana ya menurut kamu? Aku masih bingung karena masalah dengan dua belah pihak keluarga. Ini menurut my point of view ya, pandangan aku adalah kita hubungan satu agama aja itu susah, banyak ributnya, banyak selisih pahamnya, banyak ketidaksetujuan antara prinsip-prinsip satu sama lain. Itu aja yang satu agama gitu loh, apalagi yang beda agama, yang pasti sangat berbeda dan bertolak belakang satu sama lain. Jadi menurut aku ya pilihannya ke kamu lagi sih, tapi kalau aku menganut untuk sebuah jenjang pernikahan itu tadi, kita satu agama aja tuh susah untuk di formulanya tuh masih kita harus susah gitu loh, apalagi ini berbeda agama. Jadi you know the answer. Pertanyaan penutup dari apa sih WS guys, serius deh, kenapa sih banyak banget orang bikin account namanya tuh kalian tuh susah banget dibaca gitu. Ini namanya WSNJWSS. I don't even know how to pronounce it. But anyway, pertanyaannya adalah what do you think about love? Oke. Ini sekaligus pertanyaan penutup untuk sesi Q&A kali ini ya. Cinta menurut aku adalah sesuatu hal yang memerlukan kompromi, komunikasi, dan trust. 3 hal itu kalau kalian bisa lengkapin, niscaya hubungan kalian pasti akan langgeng. So, itu dia sesi Q&A kali ini tentang cinta. Nah, next time gue bakalan diskusi lagi sama kalian, kita sharing-sharing pengalaman-pengalaman kita lagi mengenai hal-hal yang berbeda lagi. Nah, kalau misalnya kalian punya tips atau saran untuk Q&A membahas sesuatu tema, kalian bisa kirim ke DM dan kita bisa diskusi bareng-bareng. Okay? So, I'll see you guys on the next session. Bye-bye!